Impact Kids. Halo adik-adik sahabat Impact Kids yang ada di rumah, ketemu lagi dengan Kak Merlin. Hari ini kita mau membahas satu hal yang sangat menarik di dalam firman Tuhan, dan Kak Merlin yakin bahwa adik-adik akan mendapat berkat yang luar biasa melalui renungan hari ini. Namun sebelumnya, yuk adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami, mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan, bahkan nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami beraktivitas, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami bisa menjadikan firman-Mu sebagai suluh dan pedoman kami sepanjang hari ini. Buka mata, telinga, pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa mendengar dengan baik, memahami dan mengerti apa maksud Tuhan melalui firman-Mu. Terlebih kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Judul renungan kita hari ini adalah tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Kira-kira tidak ada yang salah yang bagaimana adik-adik? Yuk adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kak Merlin yakin adik-adik sudah pernah mendengar cerita ini. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Nah adik-adik, kalian pernah gak sih berpikir demikian kayak ini? Tuhan, kok aku gak tinggi ya? Tuhan, kok aku gak pintar sepintar dia ya? Tuhan, kok muka aku kurang ganteng ya? Muka aku kok kurang cantik ya? Kok aku punya tanda lahir di sini ya? Misalnya seperti itu ya. Atau Tuhan, kok mata aku kok gak sipit ya? Wah, seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain, bukan? Ya. Tuhan, kok dia kok jago ya olahraga sepak bola misalnya. Aku nendang bola aja gak ketendang. Atau misalnya, kok dia jago menyanyi ya, aku kok gak bisa. Wah, pokoknya kita sering membandingkan apa yang menjadi kekurangan kita dengan apa yang menjadi kelebihan orang lain. Nah, tetapi adik-adik, di dalam pembacaan kita hari ini tentang orang buta sejak lahirnya, murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Yesus, jadi yang salah siapa? Orang tua anak ini, orang tua orang buta ini, atau dianya sendiri yang salah?" Tapi tahu gak jawaban Tuhan Yesus? Yesus tidak menjawab, "Oh iya benar, orang tuanya yang salah." Oh bukan, dianya sendiri yang salah. Tidak adik-adik. Tetapi jawaban Tuhan Yesus adalah, kita lihat nih di ayat selanjutnya. Ayat yang ketiga, jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya." Ternyata jawaban Yesus bilang gini, bukan orang buta ini, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ternyata ada tujuannya Tuhan yang harus dinyatakan atau yang harus dikerjakan melalui orang buta ini. Nah, tapi nih adik-adik, ketika adik-adik membaca sampai di ayat selanjutnya, ketika orang buta ini sudah disembuhkan oleh Tuhan, apa yang dilakukan orang buta ini? Yes, dia mengabarkan tentang kabar baik, kabar Tuhan Yesus, Injil kepada orang-orang di sekitarnya. Ya kan? Nah, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tadi nih
kamu masih sering nggak membandingkan diri dengan orang lain? Kok dia kaya ya? Aku kok miskin? Kok dia hebat ya? Dia dan orang lain. Kita sangat sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Bahkan di perjanjian lama Musa juga sempat membandingkan dirinya. Tuhan, aku tuh nggak bisa, Tuhan, aku nggak bisa ngomong, aku nggak berani, udah suruh orang lain aja. Tetapi Tuhan bilang oke, udah orang lain aja. Tidak kan? Tuhan justru memakai Musa dengan apa yang ada padanya, sampai dikasih lihat Tuhan ya, Tuhan yang akan menyertai kita loh gitu. Sampai Musa bilang, coba lemparkan tongkatmu jadi apa? Jadi ular. Ya pegang tongkatmu, pegang ular itu buntutnya jadi tongkat lagi. Masukkan tangan kamu ke dalam saku kamu, tangannya jadi kena penyakit kusta. Kemudian masukkan lagi jadi sembuh. Wah, ternyata adik-adik, di balik kekurangan kita ada maksud Tuhan yang luar biasa. Mungkin saat ini kita belum menyadari, Tuhan, adik-adik, kita belum menyadari ya, kenapa ya Tuhan tuh menciptakan aku seperti ini, kenapa aku pendek, kenapa aku kurang tinggi. Tapi jangan sibuk membandingkan diri kamu dengan orang lain. Syukurilah bahwa kamu diciptakan itu sangat unik, istimewa, dan berharga di matanya Tuhan. Ya, mungkin kamu tidak bisa bernyanyi, tapi kamu jago bermain musik. Ya, mungkin kamu tidak bisa bermain musik, tetapi kamu kalau misalnya games berpacu dalam melodi, kamu bisa. Wah, kamu bisa mendengar. Wah, dia kayaknya falas tuh. Wah, nadanya kurang pas tuh. Atau mungkin ya, kamu gak bisa olahraga sepak bola, tapi kamu bisa nih, misalnya lomba lari, ya kan? Atau misalnya bulu tangkis. Wah, Tuhan tuh bisa memakai kita dengan apa yang kita punya. Cuma mungkin kita belum menyadarinya aja ya. Menyadari apa sih kelebihan kita. Oleh sebab itu nih, mulai sekarang adik-adik coba deh ingat-ingat apa yang menjadi kelebihan aku ya. Ya. Nah, oleh sebab itu adik-adik, jangan pernah membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, karena Tuhan punya tujuan yang istimewa, Tuhan punya tujuan yang baik di dalam kehidupan kita melalui diri kita, dan pastinya akan menjadi berkat bagi orang lain dan tujuannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, siap untuk tidak merasa rendah diri, siap untuk tidak pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bersyukur atas apa yang kita punya, bersyukur atas kondisi kehidupan kita, bahkan kondisi tubuh kita juga kita harus syukuri. Oke, yuk mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang terus mengingatkan kami bahwa kami itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa dan sangat berharga. Tuhan pasti memakai kami untuk tujuan yang baik. Walaupun kami banyak kekurangan Tuhan, tetapi kami yakin kami juga punya banyak kelebihan yang Tuhan berikan. Tolong kami Tuhan supaya kami memakai kelebihan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian adik-adik Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.